Pemirsa, untuk membahas bagaimana rencana modifikasi cuaca yang akan berlangsung di kawasan Gunung Merapi, Sumatera Barat, kami saat ini telah terhubung melalui telepon dengan Deputi Meteorologi BMKG, Bapak Guswanto. Selamat malam, Pak Guswanto. Selamat malam, Mbak Fitri. Baik, Pak Guswanto, sebelum kita berbicara mengenai modifikasi cuaca, sebetulnya bagaimana kondisi prediksi cuaca di sekitar kawasan Gunung Merapi untuk beberapa hari ke depan? Baik, secara umum potensi curah hujan di sekitar Gunung Merapi itu bisa terjadi dengan intensitas sedang hingga lebat. Ini kita prediksi pada tanggal 14 sampai 29 Mei nanti, meliputi Sumatera bagian barat ya. Kemudian kita melihat Sumatera bagian barat itu, Sumatera barat bagian barat kita lihat seperti di Pasaman, kemudian kita juga melihat juga ada di beberapa wilayah yang tanah datar ya. Ini perlu kita lihat kembali. Jadi kalau kita lihat dari perakiraan BMKG yang berbasis dampak, untuk posisi siaga itu besok tanggal 15 sampai tanggal 16 itu ada di Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman. Sedangkan posisi waspada itu ada di Solok, Sijunjung, Pasaman, pesisir selatan 50 kota, kota Sawalunto, Pasaman Barat, Kota Pacang, dan Bukit Tinggi. Itu yang bisa diprediksi perakiraan cuaca berbasis dampak. Sedangkan kalau kita melihat perakiraan cuaca 3 harian, untuk wilayah Sumatera Barat ini secara tanggal 15, 16, 17 itu masih diliputi hujan sedang hingga lebat. Dan terkadang ada angin kencang. Kira-kira itu, Fitri. Baik, Pak Guswanto, artinya dengan intensitas hujan tadi dikatakan sedang dan lebat, ini berbeda-beda di beberapa kawasan ataupun kabupaten di sekitar kawasan Gunung Merapi. Tapi apakah kemudian kondisi seperti ini memang meningkatkan resiko potensi adanya banjir ataupun longsor susulan? Baik, kalau kita melihat dari kan BMKG itu memprediksi ada yang hujan lebat, ada yang hujan sangat lebat. Kalau kita lihat Sumatera Barat itu besok pada posisi kita prediksi hujan sedang hingga lebat. Jadi posisinya tidak sangat lebat. Nah, dengan adanya hujan sedang hingga lebat ini, kita melihat perakiraan cuaca berbasis dampak tadi ini cukup untuk menimbulkan bencana hidrometeorologi, misalkan banjir maupun longsor. Oke, untuk kemudian mencegah adanya bencana susulan, bagaimana mengenai rencana modifikasi cuaca, Pak Guswanto? Baik, rencana modifikasi cuaca sudah kita bicarakan, koordinasi antara BMKG, BNPB, dan pihak-pihak terkait lainnya, baik Pemda maupun Pemprov. Di sana akan dijadwalkan mulai besok akan beroperasi. Jadi untuk 5 hari ke depan, tanggal 15 sampai tanggal 20 untuk sementara itu yang akan kita lakukan. Metode yang dilakukan dalam modifikasi cuaca ini seperti apa? Metode yang digunakan masih tetap menggunakan garam NaCl ya, bubuk garam NaCl ditaburkan pada awan-awan yang berdampak memberikan hujan lebih, sehingga dampak hujan lebatnya itu dikurangi, dijatuhkan sebelum dia terlalu masak ataupun masih jauh sebelum di lokasi bencana. Artinya modifikasi cuaca ini dilakukan agar hujan tidak terjadi di sekitar lokasi-lokasi bencana seperti itu, Pak Guswanto? Betul, itu yang pertama. Atau bahkan kita lebih maju lagi, lebih dini, artinya pada saat awan itu belum tebal, itu sudah dijatuhkan dulu menjadi hujan ringan ataupun hujan sedang, jadi tidak menjadi lebat. Nah, ini kan kalau kita lihat saat ini kan angin timuran. Nah, itu ada potensi hujan bisa kita jatuhkan sebelum di Bukit Barisan, di wilayah timurnya, kalau lihat daripada pertumbuhan awan hujannya. Oke, kapan sekali lagi Pak Guswanto rencana ataupun modifikasi cuaca ini akan dilakukan dan berapa lama akan dilakukan? Mengingat tadi ada perakiraan cuaca intensitas hujan sedang hingga lebat untuk beberapa hari ke depan di wilayah sekitar gunung kawasan Marapi.
teknologi modifikasi cuaca dilakukan itu selama 5 hari ke depan, mulai tanggal 15 besok. Dengan per hari disiapkan garam sekitar 3 ton, ya nanti selama 15 hari, 5 hari berarti 15 ton. Itu yang akan dilakukan. Oke. Semoga ini bisa mengurangi intensitas hujan yang lebat itu menjadi ringan atau menjadi sedang lah paling tidak, kalau seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Deputi Meteorologi BMKG Bapak Guswanto telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.